Gimana sih rasanya menjadi student exchange di luar negeri? Aku yakin kayaknya kalian penasaran gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Tenang aja Genusian, di episode kali ini aku bakal bahas student exchange bareng sama salah satu mahasiswa Nusa Putra University yang mempunyai pengalaman student exchange di Universitas Anadolu di Turki. Penasaran siapa orangnya? Stay tuned! Halo Genusian, it's me again, Madeline. Welcome back to G-Talk or Genusian Talk. Student Exchange. Student Exchange adalah sebuah program di mana mahasiswa dapat kuliah di universitas lain, entah itu di luar kota ataupun di luar negeri. Gak cuma belajar, nantinya mahasiswa juga dapat memahami cara pendidikan di sana, lalu gaya hidup di sana, atau mungkin bisa traveling. Nah, momen inilah yang bisa digunakan para mahasiswa untuk menambah pengalaman baru dan juga membuka wawasan. Selama kuliah di sana, nantinya kalian akan belajar dengan para mahasiswa dari berbagai macam negara. Atau mungkin juga kalian traveling dengan mahasiswa lokal yang kuliah di luar negeri juga. Nah, setelah program tersebut selesai, kalian akan balik ke negara asal dengan membawa cerita seru dan pengalaman yang baru. Nah, Genusian, salah satu Genusian pernah nih student exchange ke Universitas Anadolu di Turki. Kira-kira gimana ya ceritanya? Terus persiapannya apa aja sih? Kalian penasaran nggak? So, stay tune ya Genusian. Halo Genusian, sekarang aku sudah bersama dengan Kak Taufik, salah satu mahasiswa Nusa Putra University yang pernah student exchange ke Universitas Anadolu di Turki. Kalau kuliah di Indonesia sama kuliah di Turki itu kan pasti beda ya? Beda banget kan. Nah itu gimana tuh cara ngadepinnya? Terus apakah merasa kesulitan kah atau merasa kayak wah ini dapat pengalaman baru nih dengan cara belajar yang berbeda? Itu gimana Kak Taufik? Oke. Untuk sistem pembelajarannya mungkin pasti berbeda gitu kayak. Ada perbedaan. Tapi saat aku kesana itu memang mungkin bukan keberuntungan aku ya, maksudnya aku ngerasa agak kurang gitu. Kenapa? Karena pas kesana itu sistem pendidikan yang aku terima ternyata sama kayak di kita hybrid juga. Jadi emang ada online offline kayak gitu. Kenapa? Karena waktu itu ada suatu musibah kan di Turki waktu itu gitu kan, sebelum kita berangkat ada gempa waktu itu ya. Nah, maka di sana di sistem pembelajaran di Turki di online kan, di daring kan gitu kan, ya online hybrid seperti itu. Dan untuk sistem pembelajaran di sana kalau di kita kan lebih ke arahnya kedua arah gitu kayak jadi dosen mahasiswa tuh benar-benar tek gitu kan ya, ada tanya jawab gitu. Nah di sana tuh ada dua Kak, ada yang sama kayak di kita seperti itu dan ada juga yang memang tekniknya itu coaching aja, jadi terus memberikan ceramah. Iya betul, kayak ceramah. Jadi terus memberikan materi tanpa kayak ayo ada pertanyaan atau tidak, ada diskusi atau tidak, apa yang mau didiskusikan, nggak ada. Apakah itu tergantung dosennya atau? Tergantung dosennya juga Kak, betul. Tergantung dosennya. Dan di sana itu tidak ada sistem absensi. Dosen menjelaskan tidak bisa, seperti bahasa Indonesia kita kayak. Betul. Kalau dari baca buku kita sambil mencerna, oh ya bisa betul gitu kan. Mungkin kesulitannya di situ. Kesulitannya di bahasa juga. Kenapa kita nggak bisa sama seperti mahasiswa soalnya dari itu kan. Cuman jadi masalah juga kayak karena mereka juga terkendala untuk bahasa itu. Mereka juga nggak terlalu kayak nggak terlalu expert juga banget gitu. Tetap bahasa mereka yang di junjung tingginya gitu, dan kita harus tidak mau harus mengikuti mereka. Tapi aku ada satu pertanyaan dari pribadi aku. Oke, boleh. Aku tuh sempat ngeliat di sosial media di Harvard atau di mana mereka tuh kalau misalkan jadwal kuliahnya jam 12.30 misalkan. Ya mulai jam 12.30 time pas. Iya. Kalau misalkan selesainya jam 13.00 ya selesai 13.00. Mau itu materinya sudah selesai dijelaskan ataupun baru tengah-tengah sudah selesai gitu. Apakah di Turki juga sama seperti di Anadolu? Betul. sama. Jadi benar-benar di sana itu aku dan ini pengalaman juga aku yang kayak di sana on time itu benar-benar bener Kak. Mau itu kuliah, mau itu janjian sama teman atau orang-orang, benar-benar semenit kita telat perjanjian batal.
Kak Bel ini emang benar-benar ngeri, tapi aku sangat menjunjung banget ya karena tadi disiplin ilmunya luar biasa banget, disiplin waktunya keren banget, dan di situ benar-benar kayak aku expect banget nih gitu kan. Bisa nggak sih aku bawa ini ke negara aku gitu kan, pengen menerapkan itu. Tapi secara keseluruhan aku sih luar biasa banget. Excellent pokoknya. Excellent pokoknya. Banyak banget ya mulai dari kayak culture shock yang tadi, yang jalannya cepat, terus yang disiplin waktu banget, Betul, Kak Bel. terus juga bahasa dan lain sebagainya gitu ya, kayak yang menjadi bumbu selama Betul. belajar di sana. Terakhir nih ya Kak, Oke. untuk gensian sana Vivian, ini aku pengen deh student exchange, kira-kira apa nih saran kayak topik atau pesan-pesan Pesan-pesan ya. Oke. gensian yang kepikiran? Wah. Oke, buat rekan-rekan ya, buat khususnya Genusian yang punya cita-cita, kabelnya Ya. punya keinginan untuk bisa student exchange ke negara manapun gitu ya, tidak hanya di Turki, ke negara manapun. Saran dari aku yang pertama, bahasa. Harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan bahasa, dan kalau bisa kalian pengen ke negara mana dan pelajari sedikit Oh iya. ya di bahasa itu Kak. Jadi bukan hanya bahasa Inggris aja. Iya. Gitu ya, tapi bahasa di negara tujuan yang ingin kalian tuju di sana. Iya. Dan selanjutnya mungkin ya tadi mental persiapan, karena aku yakin gini teman-teman, jangan ngerasa kayak aku nggak bisa. Nah itu Pak, Jangan pesimis. yes nih betul, kayak aku ngerasa takut, aku nggak bisa ini jangan. Karena kenapa, ketika kalian udah kesana, adrenalin kalian Kak, jadi adrenalin kita tuh bener-bener kepancing. Jadi kayak ya udah ngalir aja, kita tuh selalu ya udah ini udah biasa kok, ini kita gitu. Jadi buat teman-teman, gak ada yang mustahil ketika teman-teman ada kemauan, ketika teman-teman ada keinginan. Pepatah mengatakan never lose hope because it is the key to achieve all your dream. Nah itu kayak pepatah yang selalu aku Pegang. kayak itu. Jadi Nah, jadi kesimpulannya menurut Kak Taufik, kalau misalkan Genusian tertarik untuk student exchange di luar negeri dimanapun itu, yang paling pertama itu kalian harus menyiapkan bahasa. Terus menentukan negara mana nih yang mau kalian kunjungi untuk belajar. Terus setelah itu siapkan mental kalian. Gimana nih Genusian, tertarik nggak buat student exchange? Tulis di kolom komentar ya. Aku Berliana, sampai jumpa di J-Talk selanjutnya. Bye-bye!